sebagaimana dijawantahkan dalam 6 dimensi tadi, insya Allah ini akan dapat mengembangkan adik-adik menjadi calon guru yang profesional, calon guru yang mampu mendudukkan peserta didik sebagai teman anggota keluarga. Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan tindakan moral ini merupakan hasil outcome dari 2 komponen karakter, yaitu moral knowing sama moral feeling. Sebagaimana tadi disampaikan, saat ini kita berada di konteks revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, IoT, IoT, Big Data, dan lain sebagainya, yang harus kita kawal bareng-bareng. Sehingga literasi teknologi harus kita tumbuh kembangkan di antara adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan, dan juga yang pada akhirnya akan dapat merangsang, mendrive para peserta didik untuk lebih dan tidak berbatas pada lokasi, sehingga dapat dirasakan oleh semua peserta didik. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya tidak pernah mengenal adanya Android dan sebagainya. Bahkan kalau ada komputer pun juga desktop dan sebagainya. Sehingga pada saat itu metode ceramah merupakan metode yang paling andal pada saat itu. Namun saat ini tentunya perlu dibarengi dengan berbagai media yang berbasis IoT atau Internet of Things atau IoT, Internet of People. Dan apa yang kita rasakan hari ini dengan menggunakan virtual, Zoom meeting, dan lain sebagainya, ini merupakan produk atau hasil revolusi industri 4.0. Sehingga ini mengajarkan kepada kita semua untuk betul-betul memilih strategi, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang tepat, yang disesuaikan dengan tentunya karakteristik peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita memiliki berbagai karakteristik peserta didik yang masing-masing generasi itu memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, generasi Z yang lahir pada tahun 1996 dan sampai dengan 2010 tentunya memiliki perbedaan dengan generasi Alpha yang lahir pada tahun 2011 sampai dengan saat ini. Dan generasi X yang lahir tahun 1965 sampai dengan 1976, seperti Pak Moderator, ini generasinya X yang memiliki berbagai karakteristik. Salah satunya adalah luwes, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan, individualis. Namun berbeda dengan generasi X yang senantiasa menghargai keberagaman, mengendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Dan generasi Alpha memiliki berbagai karakteristik yang ditandai dengan IoT yang luar biasa. Literasi teknologi yang dapat dicapai dalam waktu-waktu awal, artinya pada umur-umur awal. Oleh karenanya, ini akan membawa kita, pengalaman kepada kita semua, untuk senantiasa melakukan pembelajaran berbasis perbedaan individual yang dimiliki oleh para peserta didik. Adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, dan Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa ada 4 pilar yang harus kita kawal tatkala kita berada pada lokus pendidikan. Yang pertama adalah pilar learning to know. Yang kedua, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Keempat pilar inilah yang harus menjadi nafas kita ketika kita terlibat di dalam proses perkuliahan pembelajaran, baik yang ada di tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas dan juga perguruan tinggi. Sehingga dimensi pendidikan sebagai materi saya sampaikan tidak hanya sekedar transfer of knowledge atau learning to know, tetapi juga learning to do atau transfer of skills, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah learning to be dan learning to live together. Sehingga hablum minanas, hablum minalam,
menjadi nafas kita ketika kita memilih profesi guru sebagai profesi kita. Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Likona memiliki tiga atau tringo, ajaran tringo. Apa itu tringo? Ngerti, ngeroso, ngelakoni. Sehingga ngerti ini identik dengan learning to know, ngeroso learning to be, ngelakoni learning to do. Ya, diejawatakan oleh Likona, moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ilmu iku kalakone kanthi laku. Sekali lagi, ilmu iku kalakone kanthi laku. Artinya bahwa di dalam proses memperoleh ilmu tidak hanya sekedar teori belaka, tetapi harus diikuti dengan aksi atau keterampilan atau dengan mengerjakan atau implementasi dari teori-teori yang diperoleh dari bangku sekolah. Sehingga moral knowing, moral feeling, dan moral action itu harus menjadi nafas kita sebagai guru yang profesional, sebagai calon guru yang profesional. Apa itu moral knowing? Adalah hal yang penting untuk diajarkan. Terdiri dari 6 hal, yaitu moral awareness, kesadaran moral, knowing moral values, mengetahui nilai-nilai moral, perspective taking, moral reasoning, decision making, dan self knowledge. Moral feeling adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Setidaknya ada 6. Yang pertama adalah nurani, sehingga ketika kita belajar, ketika kita mengikuti PPG Prajabatan harus bernurani. Dan juga self-esteem, percaya diri, dan memiliki merasakan penderitaan orang lain, empati, saling berkolaborasi, saling gotong royong, saling berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Loving the good, mencintai kebenaran. Self-control, mampu mengontrol diri. Dan humility, memiliki kerendahan hati. Moral feelings, bagaimana dijawantakan dalam 6 dimensi tadi. Insya Allah ini akan dapat mengembangkan adik-adik menjadi calon guru yang profesional. Calon guru yang mampu mendudukkan peserta didik sebagai teman, anggota keluarga. Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan tindakan moral ini merupakan hasil outcome dari 2 komponen karakter, yaitu moral knowing sama moral feeling. Sebagaimana tadi disampaikan, saat ini kita berada di konteks revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, IoT, IoT, Big Data, dan lain sebagainya, yang harus kita kawal bareng-bareng. Sehingga literasi teknologi harus kita tumbuh kembangkan di antara adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan, dan juga yang pada akhirnya akan dapat merangsang, mendrive para peserta didik untuk menuju teknologi, literasi teknologi. Dalam penggalan lirik lagu tak pernah kubayangkan begini jadinya. Dengan judul surat undangan yang dilakukan oleh Poppy Mercury. Ini adalah lagu kesayangan saya ketika saya berada di tingkat SLTA. Tak percaya, tapi ini terjadi dalam Tembang Tenda Biru yang dilantunkan oleh Mbak Desira Nasari. Ini ketika saya menjadi mahasiswa pertama. Pandemi COVID-19 menyebabkan derita kemanusiaan yang mendalam. Sekali lagi, yang begitu mendalam dan berkepanjangan, menyebar secara cepat, skala luas ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali belahan Indonesia, dan merenggut banyak korban jiwa, orang tua, para pemuda, dan bahkan para anak-anak. Pandemi COVID-19 memaksa kita semua untuk memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial dan berkreativitas serta berinovasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam mendidik anak di era pandemi COVID-19 yang menekankan paradigma pendidikan anak berbasis pedagogi dengan cara menumbuh kembangkan kemandirian belajar yang didukung dengan IoT, Internet of Things. Hakikat pendidikan sebagaimana disampaikan, ada 3 dimensi yang harus kita kawal. Yang pertama adalah transfer pengetahuan, transfer keterampilan, dan transfer nilai-nilai budaya moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui berbagai nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.
yang membentuk karakter-karakter yang kuat dalam berkehidupan dan bermasyarakat dengan mencerdaskan, mengedepankan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minallah. Ketulusan seorang guru profesional adalah mampu membentuk 4 golongan, yaitu golongan hayyin, memiliki ketenangan lahir dan batin, tidak gampang marah dan panik, dan juga golongan lain yang memiliki sifat lemah lembut, kalem dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Golongan kharib memiliki kesupelan, mudah bergaul, wajah berseri-seri dan bersinar dari hati yang damai dan penuh ketenangan. Dan golongan sahil yaitu baik hati dan mempermudah urusan peserta didiknya. Sehingga adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan ini, insya Allah adik-adik akan menjadi mahasiswa PPG Prajabatan yang hayyin, yang lain, yang kharib dan sahil, yang insya Allah tidak akan tersentuhkan oleh api neraka, sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagaimana tadi di awal pembukaan saya sampaikan, jadilah guru yang memesona. Guru yang memesona, bukan mempesona, tetapi guru yang memesona. Apa itu guru yang memesona? Yang tentunya memiliki soft skill yang kuat, yaitu critical thinking, creativity, communicative, collaboration, dan memiliki peran menebar passion. Sekali lagi, menebar passion, menebar inspirasi, menganggap peserta didik sebagai teman sejawat, teman peserta didik, dan menjadi suri tauladan karakter bagi para peserta didik. Dan juga memiliki kompeten yang kuat, keahlian sesuai dengan bidang yang dimiliki. Otomotif misalnya, memiliki keahlian bagaimana ilmu-ilmu otomotif dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga sejarah misalnya, memiliki kepahawaian dalam menjelaskan asal-usul dari suatu lokus ataupun asal-usul manusia dan lain sebagainya. Dan juga memiliki berbagai kompetensi sebagaimana disampaikan, educational competence, competence in research, competence for digital, competence in globalization, dan competence in future strategies, berorientasi masa depan. Guru memesona tidak mengacu pada guru yang cantik atau yang ganteng. Guru memesona adalah highly efficacious, yakni guru yang mampu mengontrol outcome, highly engaged, guru yang mendedikasi waktu dan profesinya, dan highly autonomous, guru pembelajar yang tidak pernah mengenal lelah untuk senantiasa mencari ilmu, mencari amal jariah, dan juga senantiasa menumbuh kembangkan ilmu yang dimilikinya. Termasuk juga mereka mengetahui dengan pasti karakter dan kebutuhan belajar peserta didik di era milenial. Revolusi Industri 4.0 seperti yang disampaikan ditandai dengan adanya kolaborasi manufaktur dengan cyber fisik melalui penggunaan inovasi terutama di bidang artificial intelligence, robotik, IoT, autonomous vehicle, biotechnology, nanoteknologi, 3D printing, material science, quantum computing, dan energy storage dan lain sebagainya. Yang ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam menjadikan peserta didik untuk menjadi lulusan yang berjaya. Kita tahu bahwa pada tahun 2035 ke sana, jadi Indonesia akan memperoleh yang namanya bonus demografi, di mana penduduk Indonesia yang jumlahnya 270 juta, 60% dari 270 juta akan berada pada golongan produktif yang insya Allah akan memiliki kemandirian yang luar biasa. Tentunya sebagai guru profesional, calon guru profesional harus mampu memiliki atau menumbuh kembangkan para peserta didik agar dapat menjadi manusia yang sangat produktif, yang tidak hanya sebagai job seeker, tetapi job creator. Sehingga 3L literasi baru yang harus dikuasai oleh para adik-adik mahasiswa ini dan nanti pada akhirnya akan ditumbuh kembangkan di antara peserta didik yang saudara ampuh, yaitu literasi teknologi, literasi manusia, literasi data yang harus dikawal bersama-sama dalam rangka untuk menjadikan lulusan yang berjaya. Tentunya dalam
mereka memperoleh bonus demografi dengan generasi yang emas, generasi yang luar biasa, perlu kita siapkan mulai saat ini melalui guru-guru yang profesional, yaitu PPG Prajabatan, yang insya Allah ini ke depan karena seizin Allah, saudara akan menempati profesi sebagai guru yang akan menjadi guru profesional yang mampu menumbuh kembangkan berbagai kualitas karakter, literasi dasar dan kompetensi sebagaimana disampaikan dalam slide ini. Termasuk di dalamnya berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, menumbuh kembangkan literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, termasuk juga integritas, religiositas, nasionalisme, kemandirian, dan lain sebagainya. Yang merupakan keterampilan abad 21, sehingga para masa PPG Prajabatan harus memiliki berbagai dimensi sebagaimana saya sampaikan dalam rangka untuk menjadikan dirinya sebagai guru yang profesional, yang memiliki kualitas karakter, religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas tinggi. Termasuk juga berbagai literasi dasar yang harus dimiliki di dalamnya literasi budaya dan keluarga negara. Termasuk juga memiliki critical thinking, kemudian kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan sebagainya. Sehingga para adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan ini akan menguasai berbagai keterampilan-keterampilan yang esensial, keterampilan yang mendasar, yakni information literacy, media literacy, ICT literacy, termasuk juga memiliki flexibility dan adaptability, initiative, self-direction, social cross-cultural interaction, yang pada akhirnya nanti akan menjadi mahasiswa PPG Prajabatan yang produktif dan memiliki akuntabilitas, kepemimpinan, serta tanggung jawab yang tinggi. Sehingga para adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan ini akan menghasilkan generasi yang memiliki 7 Cs, 3 Arms, sama 3 M's. 3 M's. Apa itu 7 Cs? Tentunya adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan yang insya Allah akan menjadi guru yang profesional, ini menumbuh kembangkan kolaborasi di antara peserta didik, memiliki komunikasi yang enak, yang mudah dimengerti, ya, tidak mengadu domba, dengan mengacu pada 4 prinsip, yaitu prinsip kualitas, apa yang disampaikan benar adanya, prinsip kuantitas, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, kemudian prinsip relevan, memiliki referensi terhadap topik yang disampaikan, dan prinsip manner, cara bagaimana menyampaikan informasi-informasi yang akan disampaikan melalui proses pembelajaran yang ada di setiap satuan pendidikan. Termasuk juga menumbuh kembang kreativitas, berpikir kritis di antara peserta didik, termasuk juga cultural understanding, memiliki intercultural awareness, intercultural sensitivity, sehingga konflik horizontal dapat diminimalisasi. 3 M's yaitu made for everyone, hablum minanas, meaningful, memiliki kebermanfaat pada orang lain, dan memiliki motivasi yang tinggi sebagai guru di masa depan. Mampu berani menanggung risiko apapun yang terjadi di hadapan para adik-adik masa PPG Prajabatan, dan selalu reflectiveness, ya, selalu mengaca diri dan selalu merefleksi diri apa yang sudah diperoleh dan apa yang belum diperoleh dan bagaimana harus memperoleh yang lainnya. Termasuk resilience, ketahanan di dalam bertahan di dalam era COVID-19 ataupun di era-era yang lain. Sesate 5.0 yang di dalamnya pada dasarnya jangan sampai para masyarakat, ya, termasuk adik-adik ini diperbudak oleh adanya revolusi participatif, sehingga akan menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersama-sama, ya, bergantung pada dirinya sendiri, tidak mengharapkan dari informasi yang disiapkan oleh pemerintah, tetapi mampu menghasilkan
mata pencarian untuk orang lain. Secara definisi, Society 5.0 adalah tata masyarakat yang terjadi akibat munculnya revolusi industri 4.0 yang telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Dengan kata lain, Society 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era revolusi industri 4.0 yang dibarengi disrupsi yang ditandai dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Society 5.0 dimaknai sebagai masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan, termasuk era COVID-19, dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lain di era revolusi industri 4.0, seperti IoT, sehingga media pembelajaran tentunya berbasis IoT, dan menumbuh kembangkan artificial intelligence, termasuk juga big data dalam jumlah besar yang berbasis digital, dan lain sebagainya. Sehingga itu semua dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Seiring dengan revolusi industri 4.0, Society 5.0 di dalam dunia pendidikan juga terjadi adanya revolusi pendidikan, mulai dari revolusi pendidikan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, yang masing-masing memiliki karakteristik yang tersendiri. Berikut kami sampaikan perbedaan paradigma andragogi berbasis ciptagogi yang tadi saya sampaikan juga, bahwa saat ini di era COVID-19, di era revolusi 4.0, kita tidak lagi berpikir linear, melainkan non-linear learning bisa multilinear. Tidak lagi melakukan single loop learning, tetapi double loop learning. Tidak lagi sekedar mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik sebagaimana dipersyaratkan atau disampaikan dalam kurikulum yang sudah ada, kompetensi yang dimasukkan dalam kurikulum, tetapi di era revolusi 4.0 yang berbasis Yutagogi ini mampu mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki oleh para peserta didik atau capability development. Jadi abad 21 dan model pembelajarannya, kita tahu bahwa saat ini kita berada di abad 21, sehingga adik-adik harus pandai memilih metode teknik yang sesuai dengan karakter peserta didik sebagaimana telah disampaikan, dan ciri-cirinya adalah kalau dilihat dari informasi tidak perlu menunggu tapi harus menjemput kapan di mana saja, sehingga model pembelajarannya dapat diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberitahu. Terkait dengan komputasi lebih cepat memakai mesin karena berbasis IoT, dan dalam model pembelajaran merumuskan permasalahan, ya, jadi pembelajar diarahkan untuk mampu menyelesaikan masalah atau menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah. Otomasi, yaitu menjangkau segala pekerjaan rutin, sehingga pembelajaran yang diarahkan oleh adik-adik mahasiswa PPG Prajabata untuk mampu berpikir analitis, mengambil keputusan bukan berpikir mekanistis rutin. Dan yang terakhir, dilihat dari aspek komunikasi, dari mana, kemana saja, dan sebagainya. Sehingga ini akan melandasi pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kerjasama, kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Adapun model pembelajaran yang dapat dilakukan oleh adik-adik adalah discovery learning, project-based learning, problem-based learning, inquiry learning, ataupun model-model yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran yang diampunya. Pedagogi, Yutagogi, Pedagogi, Cybergogi harus menjadi nafas adik-adik di dalam mengembangkan profesional. Mengapa demikian? Karena konteksnya saat ini kita berada di revolusi industri 4.0 yang menekankan pada penumbuh kembangan self-determined learning di antara para peserta didik. Sehingga proses pembelajarannya tidak lagi berbasis pedagogi ataupun andragogi, tetapi harus berbasis yutagogi. Menganggap bahwa peserta didik sebagai agent of change, bukan sebagai object of change. Dan tentunya di dalam era revolusi industri 4.0, Society 5.0, adik-adik mahasiswa PPG Prajabata senantiasa melakukan berbagai interaksi dengan para mahasiswa, baik dalam prodi yang sama, lintas prodi, baik dalam negeri maupun luar negeri.
sehingga kita memiliki paradigma pedagogi, yaitu focuses on co-learning or co-creating. Tidak lagi individualistis, tidak lagi hanya menekankan pada hafalan, tetapi adik-adik harus menumbuh kembangkan paradigma eutagogy, pedagogi, dan yang terakhir adalah cybergogy, yaitu encourages learner, peserta didik, untuk terlibat di dalam berbagai lingkungan online atau lingkungan digital, ekosistem digital. Ini yang ditumbuh kembangkan di antara peserta didik, ya. Dan juga tentunya di setiap level satuan pendidikan yang ada di Indonesia, baik PGSD, kemudian SMP, SMA, SMK, atau yang sederajat. Inilah yang harus menjadi nafas kita. Sehingga trigogy yang di dalamnya ada eutagogy, pedagogy, cybergogy harus menjadi nafas adik-adik semua di dalam menjadikan adik-adik sebagai guru profesional di masa yang akan datang. Ini saya kira tidak perlu kami pertajam lagi karena ini adalah maknanya apa itu pedagogy, kemudian ini levelnya. Jadi tadi sampaikan ada level 1, revolusi pendidikan 1.0 itu pedagogi yang menekankan pada peserta didik sebagai object of change. Nah, ini harus kita rubah paradigmanya. Tidak lagi sebagai object of change, tetapi sebagai agents of change. Sehingga proses belajarnya berbasis pada learning centered, bukan teacher centered. Berikutnya andragogy, ini taraf kultivasi, jadi penanaman. Ya. Kemudian yang 3, yaitu eutagogy, ini sudah masuk ke realisasi. Mengapa realisasi? Karena ini sudah mainnya sudah self-determined learning. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana adik-adik ini menumbuhkan self-determined learning dengan menggunakan paradigma eutagogy. Tentunya belahan otak kanan, otak kiri yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, ini harus menjadi pemahaman bagi adik-adik. Artinya bahwa adik-adik mahasiswa PPK Prajabatan ini harus paham betul fungsi-fungsi otak kanan, otak kiri. Mengapa? Karena secara harfiah, secara esensi, bahwa otak kanan, otak kiri ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, yang akan mampu mendrive para peserta didik seseorang untuk melakukan lateralisasi. Sehingga pengembangan media, pengembangan bahan ajar, pengembangan materi ajar, pemilihan metode pembelajaran, termasuk juga pengembangan assessment atau instrumen penilaian harus betul-betul menyeimbangkan otak kanan, otak kiri. Agar mereka tidak hanya juling di kiri, hanya kognitifnya saja, tetapi untuk soft skill-nya ini tidak dapat digarap secara maksimal, atau sebaliknya yang juling soft skill-nya saja tetapi kognitifnya, hard skill-nya tidak. Maka keseimbangan hard skill sama soft skill otak kiri, otak kanan ini harus menjadi nafas adik-adik semua di dalam pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia sesuai dengan mata pelajaran kalian yang Bapak Ibu miliki, yang adik-adik miliki. Berikut kami sampaikan pedagogic design yang dapat dikembangkan, yang dapat ditumbuh kembangkan ketika adik-adik terlibat di dalam proses pembelajaran di kelas. Pertama adalah explore, ya, melakukan berbagai eksplorasi dengan melihat lingkungan, apakah lingkungan abiotik, ya, biotik dan sebagainya, ekosistem yang sesungguhnya dari lingkungan tersebut, ya, baru kita minta kepada peserta didik untuk meng-create, ya, kemudian mengkolaborasikan, kemudian menyampaikan, connect, ya, untuk saling mempresentasikan, kemudian reflect, selalu merefleksi, dan selanjutnya adalah share. Sehingga ada 3 dimensi yang ada di dalam apa itu, hanya sekedar mampu membaca dan menulis, tetapi ada 3 dimensi yang harus kita paham, learn to learn, learn to unlearn, pelajari apa yang ada di dalam materi buku pelajaran, tetapi di balik itu harus
mendorong adik-adik peserta didik tingkat 1 Afrika tidak hanya learn to learn, tetapi untuk mencermati fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, ekosistem yang ada, sehingga learn to unlearn yang seharusnya tidak dipelajari, yaitu learn to unlearn yang tidak muncul di dalam materi. Dan yang ketiga adalah learn to relearn yang selalu melakukan refleksi untuk melakukan kaca, yang berkaca dalam rangka untuk mengetahui sejauh manakah yang sudah dicapai, mana yang belum dicapai, mengapa belum dicapai, terus bagaimana agar dapat mencapai, dan sebagainya. Sehingga lateralisasi materi yang ada dalam otak kecil, ya, karena sistem otak itu kita punya otak belahan kanan, otak belahan kiri dan belahan kanan, kemudian ada otak besar, otak kecil yang masing-masing memiliki fungsi masing-masing, ya, yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ketika adik-adik ini terlibat dalam proses pembelajaran, harus mampu mendrive materi yang diajarkan itu dapat dilakukan lateralisasi. Apa itu lateralisasi? Yaitu beralihnya informasi materi-materi yang disampaikan dari otak besar ke otak kecil. Kalau sudah otak kecil, itu berarti sudah terlateralisasi, sehingga dapat di-recall, dapat dipanggil kapanpun, dalam situasi apapun, dimanapun, dan sebagainya. Sehingga materi yang diajarkan perlu menarik, perlu seksi, perlu menarik, perlu mengacu kepada kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, dan juga berbasis pada kebutuhan, ya, sehingga tidak ngawang-ngawang, ya, dan perlu juga diijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang saya inginkan kepada para adik-adik untuk betul-betul memilih materi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, menyeimbangkan otak kanan, otak kiri, dan mendrive materi yang disampaikan itu masuk ke dalam otak kecil atau long term. Pedagogi tadi saya sampaikan, semoga ini untuk memperkuat saja. Dan saya bergoji itu adalah strategi pembelajaran yang berbasis pada IoT. Bagaimana para peserta didik itu dibawa ke alam IoT, Internet of Things, atau yang menggunakan moda cybergoji melalui apakah Zoom ataupun melakukan berbagai moda yang lain dalam rangka untuk menumbuh kembangkan literasi teknologi. Saya kira itu saja dapat sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua, dan monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan. Intinya begini, jadi adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan ini harus satu, melakukan growth mindset, harus melakukan memiliki growth mindset. Jadi mengembangkan paradigma berpikir yang senantiasa berkembang atau tumbuh. Jangan berada pada fixed mindset atau zona nyaman. Ketika adik-adik memiliki paradigma growth mindset, maka kreativitas, inovasi akan muncul. Yang pertama. Yang kedua, adik-adik sebagai calon guru yang profesional ini betul-betul mengedepankan pada 3 hal. Yang pertama adalah learn to learn, learn to unlearn, ya, seperti halnya hari ini. Hari ini kan tidak hanya adik-adik memperoleh materi, tetapi yang di luarnya, pengalaman-pengalaman yang tidak ada dalam materi, itu dapat dijadikan sebagai tambahan pengalaman bagi adik-adik. Dan learn to relearn. Sekali lagi, learn to relearn. Yang ketiga, jadilah calon guru yang memesona, yang memiliki
berbagai sifat sebagaimana dalam 4 golongan tadi, yaitu hayin, layin, khorib, dan sahib. Dan yang keempat, adik-adik harus menumbuh kembangkan 3L, literasi teknologi, literasi manusia, dan literasi data, sebagaimana disampaikan, dengan mengedepankan berbagai kompetensi-kompetensi yang diperlukan di abad 21. Saya kira 4 hal tadi yang merupakan remark ataupun poin yang adik-adik perlu garis bawahi dari pemaparan saya tadi. Dan yang paling akhir, miliklah paradigma Trigoji, yaitu Yutagoji, Peragoji, dan Cybergoji. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Margana dan saudara-saudara sekalian. Ternyata highlight-nya, penekanannya, kesimpulannya juga sudah disampaikan oleh Prof. Margana di akhir pemaparan materinya. Tapi tadi ada yang sangat menarik untuk diingat dan juga untuk dilaksanakan sebagai guru dalam pembelajarannya, yaitu ajaran Ki Hajar Dewantoro dengan konsep Tringo tadi. Kemudian tadi ada model-model pembelajaran dari Hitagoji sampai dengan Peragoji dan Cybergoji. Semoga para mahasiswa calon guru profesional dapat mengembangkan diri sesuai dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh para Prof. Margana. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, jika masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan raise hand, kemudian dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung, mumpung Prof. Margana ini masih berada di tengah-tengah kita dalam satu frame, satu layar, dan menjelang penerbangan ini Prof. Margana Pak WR1 ini di bandara ini sudah siap-siap terbang juga. Tetapi karena memikirkan betapa pentingnya PPG,